perkenalkan, saya Rika Mahasoleka. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang berita ekonomi internasional dengan judul RCEP bakal meningkatkan ekspor Indonesia hingga 11% dalam 5 tahun. Untuk itu, mari kita simak pembahasan berikut ini. Dalam berita ini disebutkan bahwa potensi ekspor Indonesia akan meningkat. Salah satu penyebabnya adalah disahkannya Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP. RCEP merupakan blok perdagangan bebas terbesar di dunia. Ekspor Indonesia diprediksi akan meningkat hingga 11% dalam 5 tahun atas kesepakatan RCEP yang terdiri dari 10 anggota ASEAN serta 6 negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN, yakni Australia, Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. RCEP akan memberikan sejumlah dampak positif bagi Indonesia. Selain peningkatan ekspor tersebut, RCEP akan membuat investasi meningkat lebih dari 20%. Produk domestik bruto dalam 10 tahun ke depan juga akan meningkat. Selain itu, 60 juta UMKM akan terkena dampak positif dengan adanya kerjasama perdagangan ini. RCEP adalah sebuah kendaraan untuk meningkatkan peran dan kontribusi dan keberadaan Indonesia dalam perdagangan serta investasi dunia. Secara paralel, pemerintah juga sudah mengesahkan UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ini merupakan elemen penting dalam memperbaiki pekerjaan rumah yang dihadapi selama ini terkait investasi. Karena itu, RCEP dan juga UU Ciptaker harus dijadikan momentum untuk mencapai pemulihan ekonomi yang sustainable pada tahun ini. Asia selalu menjadi faktori atau pabrik, tapi sudah menjadi pabrik pasar dan modal pertumbuhan ekonomi dunia. Berdasarkan berbagai kajian, RCEP berpotensi meningkatkan berbagai manfaat kepada Indonesia. Berbagai manfaat tersebut mulai dari peningkatan produk domestik bruto atau PDB, mendorong ekspor, investasi, dan lainnya. Misalnya, berdasarkan kajian Badan Kebijakan Fiskal atau BKF pada tahun 2019 dinyatakan bahwa Indonesia bisa meningkatkan GDP 0,05% selama periode 2021 sampai 2032 bila mengikuti RCEP. Namun, sebaliknya bila tidak ikut RCEP ini, maka GDP Indonesia akan mengalami penurunan 0,07% selama periode yang sama, yaitu tahun 2021 sampai 2032. Kajian lain yang dilakukan Kemendak pada tahun 2016 menunjukkan RCEP ini akan memberikan welfare gain bagi Indonesia sekitar 1,52 miliar US dollar. Karena itu, Indonesia harus memanfaatkan momentum dari RCEP ini untuk meningkatkan ekspor. Karena selama ini mayoritas ekspor Indonesia adalah ke negara-negara anggota RCEP, sehingga dengan adanya RCEP ini dapat meningkatkan perekonomian khususnya di negara Indonesia itu sendiri. Demikian hasil analisis saya terkait berita tersebut. Semoga informasi yang kalian dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. See you in the next video. Bye bye.